bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah Hey, yang telah berlubang. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah Hey, yang telah berlubang. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang,
Ratakan tanah, hey, yang bergelombang. Timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah yang bergelombang. Timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, hey, yang bergelombang. Timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah yang bergelombang. Timbunlah tanah
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bolehkah diisi tempat di depan? Selamat sore ibu-ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah pertemuan bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya pada saat ini. Dan dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan shalom. Kurang semangat shalom. Terima kasih. Dan adapun susunan acara kita pada saat ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyikan himne dan mars PWGT, yang ketiga seminar pencegahan stunting yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Peter Syahaya Chandra, SPA, spesialis anak. Ya. Dan kemudian yang keempat door prize, sambutan dan kemudian door prize, yang keenam penutup. Untuk tidak membuang-buang waktu, mari kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu menyanyikan himne dan mars PWGT yang akan dipimpin oleh Ibu Kori Patayang. Kami silakan.
kita dalam keadaan tetap berdiri sambil kita puji muliakan Tuhan dengan lagu Mari Kita Bersukaria, kita nyanyikan 2 kali. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. 1 kali lagi. Bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa. Untuk itu mari kita berdoa. Dari pagi hingga pada sore hari ini Tuhan, kami mengakui bahwa kami tetap ada karena Tuhan tetap mempedulikan kami. Dengan tetap memberikan kami nafas kehidupan. Sehingga dengan itu kami kuat dan sehat senantiasa untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Dan satu demi satu kegiatan-kegiatan kami atau aktivitas kami dapat kami selesaikan dengan baik. Semua karena Tuhan, dan kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati semuanya. Kami bersyukur bahwa kasih dan pemeliharaan Engkau tetap nyatakan buat Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya, baik itu pengurus maupun segenap anggota, sehingga mereka bersatu hati untuk membangun persekutuan ini bagi kemuliaan Tuhan, termasuk melalui kegiatan ibadah bulanan yang dilaksanakan pada sore hari ini. Dan kami yakin bahwa pemeliharaan-Mu Engkau akan tetap nyatakan, terlebih khusus dalam seminar, ya, di mana saudara kekasih kami Bapak Dr. Victor yang akan menjadi pemateri dalam seminar ini. Kami yakin bahwa Bapak Dr. Victor telah menjadi berkat, bahkan masih akan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami yakin bahwa selama seminar ini berlangsung, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Bapak Dr. Victor, sehingga apa yang disampaikan bagi kami semua akan tetap menjadi bagian dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam acara yang ketiga, yaitu seminar pencegahan stunting yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Victor
Syahaya Chandra SPA, spesialis anak. Dan kemudian yang moderator kami silakan ke depan. Ada 3 sponsor pendukung, mungkin ada di tempat saat ini dari Paramita Laboratorium, dari Morinaga Susu, dan dari Max 20. Dan kalau ada sekarang ditambah lagi dengan Pocari Sweet. Ya, jadi ada sponsor dari 3 perusahaan pendukung. Disilakan Bapak Dokter. Ya, baik, terima kasih MC atas waktu yang diberikan. Shalom. Ya, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Ibu Kartika Raturanda yang akan memandu jalannya sesi talk show pada sore hari ini dengan tema stunting dan pencegahan pneumonia pada anak, bayi, dan lansia. Namun sebelum itu, untuk kita semakin semangat, saya ingin menyapa kita semua dengan salam PWGT. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Ya, kure semangat, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kita sudah familiar ya dengan kata stunting. Betul Ibu? Ya, namun saya akan mengawali terlebih dahulu dengan sebuah data yang menyatakan bahwa itu secara global sekitar 150,2 juta anak di dunia mengalami stunting. Ini merupakan data dari WHO pada tahun 2024. Nah, sedangkan untuk di Indonesia itu berdasarkan SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, itu tahun 2024, prevalensi stunting nasional adalah sekitar 19,8% atau sekitar 4,8 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Nah, mungkin kita bertanya stunting itu apa sendiri? Nah, mungkin saya di awal saya memberikan pemahaman sedikit dulu tentang kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama, terutama dalam 1000 hari pertama. Nah, mungkin di sini banyak ibu-ibu muda ataupun yang ingin program hamil ataupun ibu-ibu yang memiliki cucu di rumah. Nah, materi ini sangat mengedukasi kita nantinya terkait stunting dan pneumonia. Nah, stunting tersebut mungkin ada kaitannya dengan pneumonia nanti yang akan dijelaskan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Nah, saya harap mungkin kita sudah tidak sabar untuk menyimak dan membahas hal-hal yang begitu luar biasa menarik tentang stunting dan pneumonia ini. Baik, saya undang narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini, Dr. Victor Syahaya Chandra, spesialis anak. Silakan Dok untuk naik di atas. Halo, ya selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan ya, nama saya Dr. Victor Syahaya Chandra. Saya saat ini bertugas sebagai dokter anak di Rumah Sakit Stella Maris sama Siloam, Makassar. Saya juga tiba-tiba lalu, berapa hari lalu ya, diundang ke acara ini. Sebenarnya persiapan pendek untuk mau sharing ya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin berdasarkan keilmuan saya untuk sharing mengenai stunting. Karena memang kasus ini sudah sering saya bawakan memang untuk case stunting, karena memang kan masalah global kan, masalah nasional. Mungkin lebih enak saya berdiri aja ya. Iya, silakan Dok. Jadi
Bisa buka slide awal. Jadi ya, ini sesuai gambarnya stunting. Stunting kan kalau lihat gambar yang ada di muka berhubungan sama tinggi, ya, tinggi anak. Slide. Jadi stunting itu merupakan kondisi anak gagal tumbuh, gagal untuk naik tingginya, ya. Banyak penyebab faktor-faktor yang bisa menyebabkan stunting. Sebenarnya stunting itu sudah dimulai di awal kita mengandung atau kita program kehamilan anak, mau mempunyai anak. Jadi pada saat triwulan awal di mana janin tidak berkembang dengan sempurna, itu sudah dapat mempengaruhi terjadinya stunting ke depannya. Ya. Salah satunya penyebabnya yaitu terdapat juga selain nutrisi yang kurang pada saat hamil, ya, bisa juga disebabkan gangguan makan pada anak-anak kalau dia sudah lahir, ya. Kemudian penyakit-penyakit kronik yang sering berulang pada anak. Pertama seperti TBC, kedua bisa juga gangguan jantung atau kelainan bawaan pada jantung, itu juga bisa mempengaruhi anak bisa terjadi stunting. Kemudian kurangnya edukasi dari orang tua, ya. Kurangnya waktu untuk memberikan makan pada anak juga itu akan mempengaruhi. Kemudian yang paling penting, ingat stunting itu bukan pada saat anak lahir saja, ya. Sudah dari ibu mengandung. Jadi kalau mau, siapa yang bertanggung jawab terjadi stunting? Sebenarnya sudah dari kandungan sama anak, bukan cuma dari anak saja. Dari kandungan sudah harus kita berikan nutrisi yang optimal. Ya, slide. Seperti dikatakan tadi bahwa stunting sangat tinggi. Pertama dilaporkan di tahun 2019 yang agak concern di situ, di mana didapatkan kurang lebih 30% anak mengalami stunting. Diawali oleh awalnya perlambatan pertumbuhan. Jadi stunting itu bukan dalam arti timbul dengan tiba-tiba saja, enggak. Stunting itu suatu kekurangan gizi yang kronik, sudah berkepanjangan. Jadi kalau umpamanya datang ke dokter, anak saya sudah stunting, apakah bisa kembali ke normal? Agak susah sebenarnya, karena itu sudah terlambat sebenarnya. Kita bisa atasi, tetapi kalau mau sampai normal butuh proses. Dan ada yang kekurangan di sana. Oke, kita lanjut dulu. Sering terjadi pada anak 3 bulan sampai 24 bulan. Hasil akhir yang biasanya kita lihat anak-anak datang ke dokter itu sudah 24 bulan. Sudah mengalami stunting baru dia pergi ke dokter. Slide. Jadi kita katakan selalu itu stunting sudah terjadi 1000 hari pertama kehidupan. Pada saat dalam kandungan. Ya. Slide. Seperti saya jelaskan tadi, penyebab stunting itu dari ibu hamil yang kekurangan asupan gizi. Seperti kita ketahui kalau ibu hamil kekurangan asupan gizi, apa sih yang biasanya dikasih pada saat ibu hamil yang pernah kita tahu? Susu, enggak, waktu mengandung. Zat besi, ya. Zat besi itu neurodefect, jadi dia mempengaruhi perkembangan otak dari bayi. Ya. Kemudian apa lagi? Asam folat, supaya tidak terjadi gangguan neurologi biasanya pada anak, biasanya gampang terjadi, dia berhubungan juga sama perkembangan otak. Nah, kadang apa lagi sekarang dikasih banyak, vitamin D, zinc, itu biasanya dikasih. Nah, itu salah satu yang kita perlukan itu namanya mikronutrien. Mikronutrien itu dari yang tadi saya jelaskan tadi. Sedangkan ada makronutrien, makronutrien dari protein, karbohidrat yang kita makan. Ya. Selain itu, apa-apa yang bisa mempengaruhi bayi tidak berkembang sempurna. Hipertensi dalam kehamilan itu juga bisa mempengaruhi. Hipertensi yang kronik itu juga bisa mempengaruhi. Oleh karena itu penting untuk kita pada saat hamil kita harus kontrol ke dokter terutama. Penting untuk hipertensinya. Karena hipertensi yang paling banyak mempengaruhi bayi tidak berkembang dan sempurna. Oke. Slide. Berdasarkan penelitian ya,
ini yang tadi saya bilang, usia berapa sih stunting itu terjadi pada anak yang paling sering ke dokter ya? Itu paling sering terjadi di umur 2-3 tahun. Tetapi kalau datang dari umur 2-3 tahun, sebenarnya bukan kita bisa kita berikan nutrisi optimal, tetapi tingginya yang agak susah kita mau percepat. Makanya selalu diawali bagaimana kita mendeteksi di awal kita hamil. Jangan menunggu datang ke dokter 2-3 tahun baru kita mau kejar. Jadi dari awal persalinan kita sudah concern dengan itu. Ya. Slide. Ini yang dijabarkan di atas, di mana kan ada yang bilang biasanya, apa sih bedanya dengan gizi buruk? Apa sih bedanya stunting sama gizi buruk? Sebenarnya kalau secara global ya, ini dijelaskan di atas. Sebenarnya kalau gizi buruk itu sebenarnya masih dalam kategori akut, baru terjadi. Masih bisa kita cegah ini gizi buruk. Tapi kalau dia sudah berlanjut ke stunting, itu biasanya agak susah mau dicegah, susah mau diobati. Kalau gizi buruk kita berikan nutrisi yang optimal, dia bisa berkembang dengan optimal. Tetapi kalau dia sudah mengalami stunting, agak susah kita mau cegah, agak susah kita mau obati yang optimal begitu ya. Karena yang paling inti dari stunting itu yang bisa terganggu pada anak-anak itu lebih ke fokusnya. Walaupun tidak semua, tetapi secara tak langsung yang saling mempengaruhi itu bagaimana analisa, biasanya anak terganggu. Jadi dia untuk analitik biasanya kerja seperti matematika, itu biasanya agak susah, fisika, untuk menganalisa sesuatu agak berat dia. Biasanya kalau dia mengalami stunting. Slide. Jadi ini ada gambar yang sekedar kita punya gambaran bagaimana sih namanya stunting. Kalau anak normal, dia memiliki tinggi yang optimal. Tingginya sampai di garis itu, titik-titik. Tapi kalau dia mengalami wasted ini sama seperti gizi buruk dia. Tinggi bagus, tetapi kurus dia. Kalau di Makassar apa? Krempeng. Kurus dia. Tapi kalau dia stunted kelihatan seperti anak normal. Sama dia kelihatan bagus. Tetapi kalau kita cek secara kurva WHO atau CDC, tingginya di bawah rata-rata. Ya. Sedangkan kalau underweight dia masih kurang berat badan. Jadi dia punya berat badan sebenarnya masih bisa kita push sampai ke atas. Kalau dia sudah stunted memang biasanya agak berat untuk kita mau kejar sampai di atas. Ya, yang saya jelaskan tadi penanganan stunting, apa sih yang kita mau tangani untuk stunting? Usahakan di awal-awal kehidupan, terutama pada saat hamil, kita harus konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Ada susu, protein yang adekuat ya. Nutrisi itu salah satu masuk ke makronutrien. Protein, karbohidrat, susu dan sebagainya itu masuk di makro. Ada mikro itu yang kita butuh, asam folat, zat besi, zinc, vitamin D. Itu kita berikan pada saat hamil. Kemudian check up kehamilan minimal 4 kali, triwulan 1, 2, 3. 3 biasanya bisa sampai 2 kali, minimal itu. Apa yang kita mau cari sana? Yang pastinya hipertensi ya. Karena hipertensi selalu buat bayi itu kecil. Oke. Kemudian kita stimulasi janin dalam kandungan. Apa biasanya kita bikin? Mendengarkan lagu, instrumental, Mozart dan sebagainya. Bisa kita berikan stimulasi. Kadang juga kita berbicara. Secara tak langsung walaupun kita berbicara, orang tidak balas, bayinya tidak balas. Tetapi bisa masuk ke bayinya. Ini masuk sugesti namanya, sugesti positif ke bayi. Karena kita punya tubuh ada yang sadar dan tidak sadar. Nah itu bisa masuk ke dia dalam bawah sadarnya. Kemudian kita memberikan makanan bergizi pada anak sesuai usianya. Pastinya kita harus berikan yang optimal ya makanannya.
Dimana seperti kita lihat zaman-zaman dulu selalu digambar-gambarkan sayur, pisang. Sebenarnya dia butuh bukan itu, protein, karbohidrat, lemak, 3 itu yang paling utama. Bukan sayurnya dominan, sayur cuma 10-20% cukup. Tapi protein, karbohidrat, lemak penting sekali. Ikan, ayam, daging, telur, lemak juga kadang sekarang harus diberikan. Ya, karena lemak kurang lebih bisa menaikkan kurang lebih 30%. Dia berpengaruh 30% terhadap penaikan berat badan. Kemudian ASI tetap sampai 6 bulan dan empasi sampai 2 tahun. Dan stimulasi anak sesuai pertumbuhan dan perkembangannya sesuai umur. Slide. Ya, ini saya sharing sedikit untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal. Pastinya kita harus pertama pantau pertumbuhannya. Banyak kurva sekarang yang kita bisa cari di internet. Ya, kalau di dokter anak ada namanya aplikasi Primaku. Primaku itu kita bisa kasih masuk berat badan, tinggi badan, nanti keluar kurvanya. Gratis itu. Kemudian perhatikan jumlah komposisi makanan. Ya, komposisi makanan, ingat yang tadi saya bilang karbo, protein, lemak optimal di situ. Ketiga, toleransi. Nah, ini kemampuan toleransi yang banyak datang ke dokter. Anak saya sudah tidak bisa makan makanan yang keras. Nah, itu sering itu. Cuma bisa makan yang lembek. Karena anak saya cuma bisa makan makanan lembek, saya kasih yang lembek saja terus. Ya, itu bisa terganggu juga. Dia punya pertumbuhan pastinya. Karena makanan lembek terus. Karena mencapai tumbuh yang optimal, harus lebih dominan makanan padat dibanding makanan yang cair. Kemudian 4, ada tidaknya penyakit ya. Penyakit juga mempengaruhi perkembangan dari adik. Terutama penyakit kronis yang paling sering palingan TBC atau kelainan jantung. Kelima, pertolongan medis. Kalau kita butuhkan, kita pergi konsul ke dokter ya. Slide. Ya, asupan nutrisi yang tepat yang tadi saya sudah jelaskan, di mana butuh zinc, seng itu zinc, zat besi, kalsium, asam folat. Kemudian dari makanan-makanan tambahan tadi, ya. Slide. Otomatis yang kita butuhkan tadi karbohidrat, protein. Sebenarnya ini cuma bukan persentase ya. Makanya saya bilang buah sayur itu sebenarnya cukup sedikit saja, 10%. Ini cuma dia bagi secara komponen apa-apa yang perlu diberikan. Slide. Kemudian untuk pemberian makanan, terutama empasi di umur 6 bulan ya. Harus pastinya tepat waktu. Harus tepat waktu pemberiannya. Terutama untuk asuhan nutrisi untuk anak, kita berikan harus sesuai jam. Supaya perut selalu mengenal rasa lapar. Dan paling penting itu harus ada makan keluarga. Itu sangat penting untuk anak-anak mau nafsu makannya bagus. Kalau tidak ada makan keluarga biasanya makannya acak-acakan. Jadi makan bukan sekedar makan ada psikologis di situ. Kemudian harus adekuat, di mana harus tinggi karbohidrat, protein dan lemak, aman dan higienis, terutama penyimpanan makanan juga. Kalau kita simpan di kulkas, otomatis harus kita tutup pakai bubble wrap. Jangan terbuka begitu. Karena salmonella juga banyak di makanan-makanan yang terbuka, yang kita taruh di kulkas. Kemudian diberikan secara responsif, bukan memaksa untuk makan ya. Jadi dia harus, makanya saya bilang makan harus tatap mata. Tatap mata ibu dan anak, atau sebaliknya ayah dan anak juga bisa. Supaya pada saat makan terjadi komunikasi. Ya. Slide ya, ini sharing saja pola asuh dari orang tua. Jangan menggunakan gadget pada saat makan kan mempengaruhi konsentrasi ya. Usahakan jangan makan terlalu banyak yang fast food ya. Kemudian waktu makan tadi yang saya bilang bukanlah hanya makan ya. Di sana koneksi sebenarnya. Koneksi anak. Walaupun mereka tidak tahu apa-apa di umur 1-2 tahun sebenarnya itu yang paling bagus kita berikan. Itu yang paling bagus kita berikan contoh. Karena semua masuk inputnya. Pada saat dia 2 tahun sudah banyak barrier. Pada saat 0-2 tahun itu bagus sekali. Apabila kita berikan respons stimulus yang bagus sekali, positif itu untuk anak. Terutama di 1 tahun ke bawah, kan 1 tahun kadang kita anggap anak tidak bisa dengar, toh, tidak mengerti. Coba kita berikan stimulasi. Stimulasi itu saya selalu anjurkan, berikan di telinga kanan pada malam sebelum tidur. Di dalam otak ada namanya gelombang theta, itu gampang masuk sekali. Kalau kita berikan, makanya hipnoterapi suatu keadaan, kalau kita bisa pernah dengar hipnoterapi itu masuk di gelombang theta. Dan anak-anak barrier untuk gelombang tetanya sangat terbuka untuk kita berikan stimulus-stimulus positif. Slide. Ini untuk feeding rules-nya, di mana jadwal ya, makanya harus teratur.
kurang lebih 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan, susu. Waktu makan jangan terlalu lama, 30 menit saja. Kalau lebih biasanya membosankan ya. Lingkungannya juga harus menyenangkan, tidak bisa sambil nonton, karena itu kan akan jadi kebiasaan. Ya, untuk anak. Jangan berikan makanan sebagai hadiah, dan usahakan kalau anak 6 bulan, mulai latihan untuk makan sendiri. Ya, makan sendiri. Biar dia mau bongkar tuh makanan, dia mau lempar, terserah. Karena stimulus, anak semakin dikasih rasa dia pegang tepung, contoh pegang makanan-makanan, dia kasih bongkar itu lebih bagus. Itu salah satu stimulasi sensorik. Stimulasi sensorik itu bagus untuk salah satu motoriknya juga bagus nantinya. Dia tidak gampang jijikan kan anak-anak kalau yang begitu. Bagus dilatih. Bila anak tidak mau makan, tawarkan kembali makanan. Bila setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, sudahi proses makanan. Memang makan bukan seperti pemikiran dulu-dulu. Makan harus disuap, dipaksakan, nggak mau makan ya jangan, bukan begitu caranya. Ada yang berhasil, tapi coba kita lihat secara persentase berapa banyak yang berhasil, berapa banyak yang mengalami trauma besarnya. Ya, slide. Ya, terima kasih. Saya lanjut sedikit mengenai pneumonia. Ini saya cuma jalan cepat saja, karena pneumonia ini titipan sih. Bagaimana saya sharing karena kasus pneumonia kan agak banyak akhir-akhir ini. Bukan di anak, bukan juga di dewasa. Kalau kita melihat case secara global, hampir kalau saya bilang 50% kasus demam pada anak saat ini penyebabnya pneumonia. Pasti banyak kita dapat di sekeliling kita. Sejak mulai selesai COVID-19, case pneumonia banyak sekali. Dari bronkitis, bronkopneumonia, sampai terjadi efusi juga banyak. Oleh karena saya sharing sedikit, karena pneumonia sebenarnya salah satunya bisa dicegah. Ya, selain cegah memang bukan cuma faktor dari yang lingkungan, ada juga faktor lain bisa membantu. Slide. Oke. Salah satu yang saya mau sharing utama mengenai pneumonia yaitu vaksinasi. Karena pneumonia kan suatu penyakit yang ditularkan dari udara. Baik kalau kita memiliki barrier setidaknya, kita mempunyai imunitas yang kuat. Baik kalau kita pakai masker terus selama kita aktivitas. Beda masa zaman COVID mungkin masih banyak pakai masker, tapi masa sekarang mungkin sudah jarang. Oleh karena itu barrier yang kita bisa pakai salah satunya vaksinasi. Vaksinasi sudah sangat berkembang sekali setelah COVID-19, setelah vaksin COVID, dia ada keluar vaksin pneumonia untuk mencegah kuman pneumococcus. Ya. Pneumococcus sangat banyak menyebabkan pneumonia pada anak dan juga pada lansia. Slide. Karena pneumonia merupakan kasus yang terbesar dari tahun 2011 sampai 2020, oleh karena itu diperkirakan terdapat 21 juta kasus dan vaksinasi pneumonia secara global dapat mencegah kejadian pneumonia ya pada anak-anak dan juga pada lansia. Slide. Di tahun 2021 memang sudah ada beberapa bagian dari rencana nasional dan sekarang mah sudah berjalan dari pemerintah pemberian vaksinasi pneumonia di puskesmas untuk anak-anak yang berumur 0 sampai 1 tahun ya, 2 bulan sampai 1 tahun. Slide. Saya sharing dulu mengenai apa itu pneumonia. Pneumonia itu merupakan suatu keadaan penyakit yang ditandai harus ada trias dia. Panas, batuk, dan sesak. Panas, batuk, ya masih bisa nanti akan menjadi pneumonia. Cuma khas kelihatan ada panas, batuk, dan sesak. Kalau bisa ditambahkan lagi dengan foto ronsen, di mana dapatkan ada infiltrat atau sekret di kedua lapangan paru atau salah satu lapangan paru. Slide. Apa yang bermasalah sih dari pneumonia? Pneumonia mempunyai efek atau komplikasi yang beresiko, seperti radang pada otak, kehilangan kesadaran, kemudian kejang, dan sampai terakhir kematian.
Yang beresiko terjangkit, siapa-siapa. Terutama anak di bawah 5 tahun, karena paru-parunya yang belum matang ya. Kedua, anak-anak 5-18 tahun yang memiliki komorbid, seperti ada penyakit jantung bawaan, atau ada penyakit TB, dia lebih parah kalau kena pneumonia. Orang dewasa di atas 50 tahun, orang yang merokok, atau orang yang memiliki imun yang lemah, atau kondisi medis yang kronik. Slide. Apa-apa sih yang direkomendasikan untuk mencegah pneumonia pada anak? Pneumonia secara global, maaf. Yaitu makan makanan teratur, makanan bergizi, ASI penting juga untuk bayi, untuk meningkatkan imunnya, menjaga kebersihan rumah, usahakan aliran rumah juga memiliki udara yang segar, ada pertukaran udara. Cuci tangan sesering mungkin. Yang terakhir dianjurkan vaksinasi. Ya, slide. Apa sih vaksinasi PCV atau pneumococcus ini? Vaksin PCV sudah diberikan pada anak ya, pada anak umur 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kemudian diulang umur 1 tahun. Kalau kita pergi ke puskesmas, memang sudah diberikan dari pemerintah 2 kali saja. 2 bulan, ada yang 3 bulan sudah dikasih. 2 kali di bawah 1 tahun, kemudian di atas 1 tahun 1 kali. Total 3 kali. Kalau pada bayi. Sedangkan orang dewasa belum ada yang pernah dapat. Ya. Kemudian berdasarkan Ikatan Dokter Anak memang menganjurkan harusnya 3 kali, yaitu PCV, mungkin tidak terlalu kelihatan jelas ya, di tabel nomor 6. Ya, di mana ada PCV pemberiannya di bulan kedua, bulan keempat, bulan keenam, dan 1 tahun. Jadi alangkah baiknya kalau di rumah yang belum pernah dapat PCV untuk anak-anak, kalau dia di bawah 1 tahun, kita berikan 2 kali. 1 tahun ke atas, di bawah 2 cocok. Di bawah 2 tahun, di bawah 1 tahun kita berikan 2 kali, di atas 1 tahun, di atas 1 tahun sama tetap 2 kali, di atas 2 tahun 1 kali. Pemberian pneumonia. Pada lansia atau orang dewasa kita berikan cukup 1 kali. Tidak ada pengulangan. Slide. Pada orang tua atau anak-anak yang memiliki penyakit kronik seperti penyakit jantung bawaan, kemudian penyakit paru kronik, pada keadaan diabetes, penyakit hati kronik, atau ada pemasangan koklear implan, ya, ada masalah di otak, penting sekali pemberian vaksin pneumonia ini. Karena pneumonia ini bukan mencegah infeksi paru saja, tapi dia juga mencegah infeksi pada telinga tengah. Ya. Selain itu pada penyakit-penyakit yang imunodefisiensi perlu pemberian vaksinasi pneumonia. Slide. Slide. Oleh karena itu, saya sangat menganjurkan untuk yang punya anak atau 50 tahun ke atas menganjurkan untuk pemberian vaksinasi pneumonia. Cukup 1 kali saja untuk proteksi. Kemudian kalau ada kelebihan lebih bagus tambah dengan vaksinasi influenza. Terutama di masa-masa sekarang ya, karena case pneumonia banyak sekali. Ya. Kemudian pneumonia, apa bedanya sih pneumonia yang terbaru ini? Saya bilang yang terbaru ya, 20 strain. Yang ada sekarang yang dikasih di puskesmas itu 13 strain. Sudah yang dulu punya, ada yang baru lagi keluar, 20 strain. Jadi kalau memang berkeinginan nanti bisa lapor ke Ibu ya untuk vaksinasi. Karena itu penting sih, cukup 1 kali pemberian saja. PCV 20 namanya, Prevenar 20. Oke, itu mungkin sedikit sharing mengenai pneumonia. Mungkin lebih banyak di sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya ya. Makasih semua atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Kita berikan tepuk tangan kepada narasumber kita,
Puji Tuhan, materi boleh tersampaikan dengan baik dan sangat menarik, betul Bapak Ibu. Nah, sebelum saya melemparkan sesi tanya jawab, saya ingin bertanya dulu Dok, terkait dengan stunting. Kan stunting di awal itu 1000 hari pertama ya Dok ya, betul ya Dok ya? Itu sekitar di usia 2 tahun anak. Nah, setelah anak di atas usia 2 tahun, anak kan biasanya sudah mengenal rasa makanan. Nah, pastilah anak-anak pilih makanan. Jadi, apakah juga nanti berefek jika setelah anak 2 tahun itu pemberian gizi makanannya itu, apakah nanti berefek ke stunting juga? Pasti anak-anak maunya instan-instan saja gitu Dok. Pasti. Ya, mohon bantuan pencerahannya Dok. Jadi sebenarnya ya, kalau mau optimal, kenapa sih kita ambil di 2 tahun dulu pertama? Kenapa stunting itu dikejar terus di 2 tahun? Karena perkembangan otak maksimal anak-anak itu di umur 2 tahun. Jadi kalau tidak kita berikan nutrisi optimal, dia akan mempengaruhi pasti otaknya. Makanya dia agak susah untuk menganalisa, analitik. Jadi kalau dia mau kerja untuk menganalisa agak susah. Karena otak maksimal di 2 tahun itu perkembangannya sangat pesat. Makanya selalu dikejar di 2 tahun pertama kehidupan. Kemudian untuk pemberian makanan terutama. Makanan sebenarnya sudah berpengaruh, ya ingat sudah berpengaruh pada saat ibu mengandung. Kalau kita sudah memberikan maksudnya makanan yang kita makan soal makanan yang baik, otomatis itu sudah masuk di signaling otaknya baik. Dan itu Pak, itu biasanya yang dia suka makan setelah dia lahir, itu yang dia selalu makan. Kecuali terjadi pola makan yang berubah. Contoh, diasuh oleh nenek, contohnya. Bisa terjadi perubahan pola makan di situ. Tetapi kalau makanan yang berangsur dibawa dari ibunya terus, dan berlangsung terus menerus itu, makanan itu akan dicari. Nah, apabila kita sudah berikan stimulasi yang baik dari awal kehamilan, makanannya sudah memang dominan yang bagus ya, otomatis akan terbawa terus makanan itu. Kalau dia sudah terlalu banyak rasa makanan yang fast food dari dalam kandungan, nah itu juga bisa terbawa terus sampai ke atas. Makanya kapan dia pertama diperkenalkan dengan makanan fast food, langsung signaling otaknya bagus sekali, dia mengingat itu. Dia akan mencari terus makanan itu. Begitu. Ya, baik Dok, terima kasih. Satu lagi Dok. Ya, terkait dengan pneumonia. Kan di sini kita ada beberapa lansia kita yang menderita misalnya penyakit diabetes ataupun hipertensi. Nah, itu diabetes kan itu yang ditakutkan ketika terjadi komplikasi. Nah, salah satu penanganannya itu dengan vaksin. Betul ya, Dok ya? Ya, pencegahannya. Ya. Jadi apa syarat jika seorang lansia yang menderita penyakit misalnya diabetes atau hipertensi yang ingin vaksin, persyaratannya Dok? Ya, terima kasih Dok. Jadi sharing sedikit bahwa diabetes kan suatu sebenarnya kalau dia berlanjut lama terjadi imunodefisiensi juga di sana. Daya tahan tubuhnya tidak terlalu bagus kan. Nah, salah satunya pemberian yaitu pemberian vaksinasi. Vaksinasi untuk pneumonia sampai saat ini ya, yang saya juga kasih ke lansia, jarang sih efek samping. Palingan saya tunda kalau orang tersebut ada demam, kemudian tensi, kita biasanya tensi sebelumnya, tensi yang tinggi, itu bisa kita tunda. Selain itu tidak ada sih untuk penundaan pemberian vaksinasi, tidak ada. Yang penting selama orang tersebut dalam keadaan fit, tidak dalam keadaan sakit ya, paling cuma sakit diabetes tapi terkontrol ya sudah bisa kita kasih. Begitu. Oh ya, baik Dok. Jadi ibu-ibu yang ingin nantinya melakukan vaksinasi bisa di vaksin Prevnar 20 ya Dok ya. Iya. Baik. Saya akan membuka sesi tanya jawab kepada kita semua. Kami hanya membatasi 4 pertanyaan saja berhubung karena waktu dokter yang terbatas bersama dengan kita. Jadi kami membuka 4 penanya
Jadi to the point saja ya ibu-ibu untuk pertanyaannya. Ya, silakan Ibu Agatha. Wow, banyak ya. Banyak dok, gimana dok? Dipilih. Ya, Max 5 saja, iya karena saya mau balik. Iya. iya, mohon maaf ya ibu-ibu karena soalnya dokter ada jadwal praktek. Ya, jadi nanti setelah ini bisa kontak langsung ke dokter, ke kliniknya boleh, ke rumah sakit juga boleh ya. Ya, kita buka 4 saja ya, 4 penanya. Ibu Agatha disilahkan. Bisa. Oh ya, boleh. Iya. Mic-nya boleh. Panitia. Belakang. Ada, sudah ada. Ya, singkat saja ya Bu Ata ya. Singkat, padat, dan jelas. Maaf ya. Ya. Dapat cek ya. Apakah Ya. Cek, cek, cek. Iya, terima kasih Ibu Agatha atas pertanyaannya. Langsung aja ya dok jawab. Iya, disilakan dok. Ya, pertama ya untuk mendiagnosis stunting ya. Sebenarnya kan simple dan tadi sudah dijelaskan di mana tinggi badan kurang dari 2 standar deviasi berdasarkan kurva. Ya memang kita harus pakai kurva memang menjelaskan. Kemudian sebaiknya memang kan saya sudah bilang kalau stunting itu harus sudah terlambat sebenarnya. Jangan kita sudah stunting baru pergi. Makanya harus dinilai dari sebelumnya. Jadi pada saat awalnya kita sudah harus sudah menggunakan kurva di situ. Karena kalau kita sayang sih kalau sudah dapat dalam keadaan stunting, sebelumnya setidaknya sudah distimulasi terus, dimaksimalkan. Jadi contoh, umpamanya kita dapat dari 3 bulan kan, sudah ada mengalami, ya maksimalkan dia punya nutrisi di situ. Pertama kalau umpamanya di bawah 6 bulan kan ASI-nya dioptimalkan, ya. Kadang kita bisa lebih cepat pemberian makanan tambahan. Kadang ada yang 4 bulan kita sudah bisa kasih. Asal memang sudah ada tanda-tanda anak sudah bisa ya. Seperti kepala sudah tegak, ya, sudah bisa menjulurkan lidah, responsif terhadap makanan sudah bisa dikasih. Jadi harus dikejar di situ. Kalau dia sudah agak telat, nah itu agak ribet. Oleh karena itu pengukuran sudah diukur memang dari awal-awal kehidupan. Kemudian kedua, oh iya, kalau pemberian susu, itu memang salah satu indikator yang bisa kita kasih biasanya pada keadaan yang tadi saya jelaskan, gizi buruk. Gizi buruk itu belum terjadi stunting di situ. Pada saat awal-awal namanya ada fase stabilisasi, itu kita booster susu dulu. Tapi bukan dengan arti susu terus Tetap nanti pada saat berat badan sudah kita capai target,
kita harus kembali ke makanan padat. Kalau enggak refleks oromotoriknya tidak berkembang bagus. Enggak mungkin mau dikasih susu terus. Harus tetap kita usahakan kita taper, kurangi susunya. Kita kasih perbanyak, kita kasih sela-sela untuk masuk makanan padat. Karena otomatis kalau kita cuma berikan makanan cair terus, ya, makanan cair terus tidak melatih oromotoriknya dan makanannya biasanya kelebihan lebih banyak ke lemaknya. Proteinnya biasanya tidak optimal di situ. Begitu ya. Ya. Mungkin bisa dimengerti. Iya, bagaimana Ibu Atta? Sudah cukup? Tingginya, Oh. misal tingginya kurang, apakah dia bisa didiagnosis stunting juga atau bagaimana? Iya. Kalau dia dapat sudah 4-5 tahun itu sebenarnya sudah late. Masuk di stunting nih sudah. Yang penting dia di bawah. Kita masukkan di kurva gizinya. Bisa kita pakai aplikasi Primaku lah. Paling gampang. Kalau sudah di bawah dari -2 standar deviasi. Itu biasanya sudah kita bilang masuk ke stunting. Atau kita pakai kurva CDC juga biasanya sudah di bawah. Masuk ke atas stunting. Izin dok, kalau di kurva yang garis merah atau garis di bawahnya lagi? Dia ada -2, -3 di bawahnya. Dia sudah masuk, di bawahnya -3, maaf, bukan -2. Di bawahnya -3. -3. Oh, ya. Iya. Kalau dia kita lihat, bagus saya contoh ya. Nanti coba kita buka Primaku. Dia paling bawah di bawah garis titik. Ya, masuk di stunting itu. Makanya usahakan kalau mau punya bayi atau punya anak, ukur memang dari awal-awal kehidupan lah. Supaya kita sudah bisa itu. Dia di bawah -3. Berarti kalau masih -2 masih aman? Masih aman, Ji. Iya. Tapi kalau dia di bawah -3, nah itu yang beresiko stuntingnya. Oke. Slide. Iya. Kita yang kedua, penanya kedua. Ya, Ibu Irdania Patiung, disilahkan Ibu. Iya, terima kasih. Saya lansia, umur 70 tahun. Saya mempunyai penyakit hipertensi juga dengan diabetes, tapi 158 itu ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah vaksin pneumonia dan vaksin influenza sudah ada di semua puskesmas? Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kalau saya pergi vaksin itu bisa sekali datang dapat 2 vaksin itu, ataukah 1 kali datang 1 vaksin, datang lagi berikutnya baru 1 vaksin? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Dok. Ya. Ya, Terima langsung kasih. dijawab saja Dok. Ya, ini yang sering ditanyakan ya. Kalau untuk vaksinasi ya, kalau pemberiannya bisa bersamaan. Jadi bisa memang datang dua-dua. Makanya biasanya kalau vaksin, saya biasanya tensi dulu. Kemudian kalau gula darah kita enggak ukur jika ada gula darah. Yang penting terkontrol, Ji. Langsung divaksin, bisa dua-dua. Bisa juga kalau mau dibikin pisah, bisa juga. Enggak ada indikator harus dua-dua, tapi kalau mau dua-dua bisa. Begitu. Kemudian memang pneumonia pada lansia biasanya kita pakai 2 memang vaksin pneumonia. Ada yang pneumonia 20 yang saya bilang tadi, ada juga pneumonia 23. Cuma 23 saat ini masih kosong nasional. Itu biasanya 2 vaksin pneumonia yang kita pakai. Cuma yang saya jabarkan tadi yang ke 20-nya, itu yang paling baru. Nggak ada lagi di atasnya, itu yang paling barunya, 20. Gitu. Ya, masih penasaran Pak Dokter ya sedikit. Apakah ini wajib untuk semua lansia? Sudah lama diberlakukan di vaksin ini? Dan untuk masyarakat Indonesia, apakah memang sekarang penting itu? Vaksin. Memang dokter saya menganjurkan supaya ambil vaksin influenza. Karena dianjurkan katanya itu orang tua yang biasa ke luar negeri wajib. Ya. Wajib itu harus ya. Iya, mohon penjelasannya Dok. Ya. Jadi untuk vaksinasi ini sebenarnya kalau kita lihat kurva dari Ikatan Dokter Penyakit Dalam ya, itu sudah masuk di kategori wajib. Ya, cuma kan wajib, kalau pemerintah mengeluarkan wajib, berarti pemerintah harus siapkan dong. Pasti kembali lagi ke pemerintah. Makanya sampai saat ini masih dianjurkan. Kalau kategori wajib itu pemerintah harus siapkan. Makanya sampai saat ini karena pemerintah belum ada dana untuk itu, pasti bilang dianjurkan. Begitu. Itu sih. Iya, jadi mungkin di rumah sakit ada ya Dok ya? Iya. Ya, Cuma memang sampai saat ini masih belum ada program pemerintah.
Dia masih memang bayar pribadi semua. Iya, oh ya bayar pribadi. Tabe, barangkali tidak pantas saya tanyakan, tapi saya juga penasaran. Iya, iya. Kalau misalnya rumah sakit Siloam sudah ada, bolehkah kita tahu kira-kira berapa itu, Dok? Oh ya Ya, biayanya Dok. sebelum dari rumah kan sudah dipikirkan Oh, iya. memang iya, supaya enggak kembali-kembali. Terima kasih. Kalau vaksinasi pneumonia sekitar, kalau kita di klinik sekitar 1.250 kita jual. Sudah dengan tindakan dokternya. 1.250.000. Influenza sekitar 500. Ya. Iya. Terima kasih Ibu Irdania. Selanjutnya, ya Di sayap. Ibu Popi silakan. Selamat sore. Terima kasih. Dok, saya juga punya anak. Dari pemaparan yang saya dengar dan baca bahwa memang peran makanan itu sangat berpengaruh besar terhadap stunting dan gizi buruk. Pertanyaan saya, Dok, bagaimana dengan kasus anak yang alergi dengan bermakai beberapa jenis makanan yang memang termasuk bergizi juga, Dok, tapi karena dia alergi, jadi kita tidak bisa memberikannya. Terima kasih, Dok. Ya. Ini pertanyaan juga yang bagus mengenai keadaan alergi. Karena berhubung kasus alergi banyak memang akhir-akhir ini. Cuma alergi bukan berarti semua jenis makanan dia alergi kan. Kita harus pandai-pandai memilah-milah yang mana karbohidrat, yang mana protein, yang mana lemak. Dan kita mengambil alternatif dari situ. Contoh anak tidak bisa makan nasi. Bukan melulu tidak bisa makan nasi berarti tidak bisa makan semua jenis karbohidrat ya. Karbohidrat kan bisa dari kentang. Kita bisa ambil dari mie juga bisa. Bihun. Itu semua bisa kita ambil alternatif. Jangan selalu patokan di nasi. Protein. Protein jangan selalu patokan di daging. Pada anak-anak di bawah 1 tahun paling banyak alergi daging sapi. Jangan patokan daging sapi, masih banyak daging lain. Ya. Kalau kita Kristen enak, banyak makanan daging ya. B2. Tapi kalau yang lain kan agak susah. Nah, bisa kita ambil alternatif di situ. Salah satu makanan yang paling jarang alergi itu sudah. Yang jarang bikin alergi. Belum ada saya dengar orang ada alergi B2. Belum ada datang ke saya alergi B2. Kemudian dari lemak. Ya lemak salah satunya yang paling bagus ya lemak dari situ juga kadang saya bilang. Lemak dari B2. Kita bisa pakai di situ. Karena lemak yang paling tinggi dari protein hewani. Selain itu kan yang biasanya mereka pakai santan. Tapi paling tinggi dari protein hewani kita kasih. Nah kalau sayur makanya sekarang diubah di buku itu, buku dari MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sehat itu sudah berubah. Dulu kan banyak dominan dikasih makan sayur-sayur di situ. Akhirnya diubah semua, lebih dominan sayur cuma 10% saja dari komposisi. 90% harus masuk di karbohidrat protein itu. Lemak harus sedikit saja. Serat harus sedikit saja. Iya, bagaimana Ibu Popi? Oke. Satu lagi ya. Ya. Ibu Eti disilahkan. Ya, mic-nya nggak kedengaran, Bu. Baik tidur, biasa ibunya pompa dan dia masukkan di dot lalu dikasih minum kalau misalnya ibunya kebetulan lagi sibuk.
biasa kalau misalnya kami video call dengan cucu, biasa opanya di rumah katakan jangan dikasih susu formula kalau ASI ibunya banyak. Terus ibunya katakan ini bukan susu formula, ini ASI, cuman karena tadi sudah banyak ibunya pompa, kemudian dia berikan melalui dot. Apakah itu tidak apa-apa, Dok? Oh iya, maksudnya pemberiannya bukan langsung di ASI ya? Langsung menyusui langsung, jadi dikasih lewat dot. Langsung menyusui biasa, Dok. Iya. Tapi kalau ibunya lagi sibuk dan ada persediaan ASI dikasih minum dot. Oh iya. Iya. Iya, saya sudah mengerti. Iya. Ya, Itu saja, jadi Dok. Terima kasih. sebenarnya apa sih bedanya ya? Menyusui langsung sama menyusui lewat langsung dot. Sebenarnya berhubungan lebih ke bonding ya, bonding. Jadi di mana pada saat kita memberikan ASI terjadi koneksi pertama dari ibu, hormon kortisolnya, dia lebih membuat perasaan yang senang, bahagia sebenarnya. Sama juga dengan bayi, kalau dia menyusui langsung. Kalau dia menyusui lewat dot, ya pastinya tidak terjadi koneksi yang optimal. Yang kedua itu bakteri-bakteri baik itu sebenarnya ada di sekitar areola puting ibu. Pada saat dia mengisap di situ, itu ada juga masuk ke bayi bakteri-bakteri baik yang menjaga normalitas atau flora saluran cerna pada bayi. Seperti kita ketahui kan saluran cerna bayi itu salah satu imunitas pada bayi. Makanya untuk susu, untuk sekarang sediaan pro dan prebiotik itu sudah banyak kan. Karena memang sangat berguna untuk imun pada bayi. Nah itu salah satunya sih gunanya, kenapa kalau kita menyusui langsung lebih bagus. Cuma ya itu semua tergantung juga dengan kondisi dari ibu ya. Maunya ya langsung, tapi kalau ada yang lagi kerja, atau ada yang putingnya lecet lah. Banyak faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi. Iya. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Baik, cukup saja ya, 4 penanya saja berhubung waktu dokter terbatas. Baik Ibu, Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara talk show kali ini yang membahas tentang stunting dan pencegahan pneumonia pada bayi, anak, dan lansia. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Victor Syahaya Chandra, spesialis anak yang boleh turut ambil pelayanan bersama dengan kami pada sore hari ini. Terima kasih Dok, Tuhan berkati dalam pelayanan, keluarga maupun dalam pekerjaan. Mohon maaf jika pelayanan kami selama di sini kurang berkenan di hati dokter, mohon dimaafkan. Dan sebagai tanda kasih kami dari seluruh anggota Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kami mengundang dokter untuk berdiri di depan. Ya, dan kami mengundang Ibu Irdania Patiung sebagai penasehat pengurus untuk memberikan tanda kasih dari seluruh anggota PWGT Jemaat Biringkanaya. Ya. Ya, kami mengundang Ketua PWGT Jemaat Biringkanaya untuk foto bersama. Ya, pengurus PWGT Jemaat Biringkanaya. Boleh segera ke panggung. Dan Pak Pendeta boleh. Ya. Atau semua. Ya. Oke.
Iya, boleh diatur tempatnya mungkin di depan sebagian. Salam PWGT. Ya, damai di hati. Oke, terima kasih. Ya. Bapak. Ya, demikian seminar dari pencegahan stunting. Kenapa? Oh ya, boleh sponsor, boleh foto bersama. Ya, kami mengucapkan juga terima kasih kepada 4 sponsor yang boleh hadir pada hari ini. Terima kasih buat Pramita Lab, merupakan salah satu laboratorium klinik yang terkenal di Makassar. Kemudian ada dari Morinaga, merupakan salah satu merek susu yang tepat untuk nutrisi yang terbaik buat anak-anak. Kemudian ada juga dari Prevnar 20 dan yang terakhir dari Pocari Sweat. Ya, nanti habis ibadah ini kita boleh mengambil minuman dari Pocari Sweat yang ada di depan gereja. Ya. Ya, kami mengundang 4 penanya tadi yang boleh bertanya. Ibu Agatha, Ibu Irdania, Ibu Popi, dan Ibu Suryati untuk berdiri di depan. Ada bingkisan dari sponsor kita pada sore hari ini. Dan kepada Ibu Ketua PWGT Jemaat Beringkanaya untuk memberikan hadiah. Ibu, iya di atas Ibu. Ya, boleh foto bersama dulu. Iya, demikianlah acara talk show kita pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih buat perhatian kita semua. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memimpin dalam seminar ini. Diucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus berkati. Kita masuk dalam ibadah selanjutnya, yaitu persembahan yang akan dituntun oleh firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Sambil kita puji muliakan Tuhan dari NKB 199 ayat 1-3 sesuai dengan kebutuhan kita. Semoga yang terbaik kau berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharap
Ya, secara berturut-turut di paduan suara PWGT kelompok 2 dan paduan suara jemaat. Disilakan. Ya, ada juga kelompok 4 setelah PWGT jemaat. Ya, kelompok 2 dulu, baru paduan suara PWGT jemaat.
Ya, silakan paduan suara jemaat. Kemudian disambung paduan suara.
video.
Ya, kita akan berdoa. Untuk itu mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa di sore hari ini Tuhan tetap memberikan waktu kepada Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya untuk melaksanakan ketaatan dan kesetiaan melalui ibadah bulanan yang dilaksanakan pada sore hari ini, di mana di dalamnya kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan, baik yang kami nyatakan secara bersama-sama maupun melalui paduan suara. Juga kami mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang telah kami persembahkan melalui pundi-pundi persembahan dan juga melalui kotak persembahan. Kami percaya bahwa semua itu bersumber daripadamu yang kami persembahkan sebagai jawaban kami atas kesetiaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan kami alami. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa dalam ibadah ini kami telah menerima materi tentang stunting. Kami yakin bahwa hal ini tetap bermanfaat bagi kami sebagai anak-anak Tuhan di Jemaat Biringkanaya, terlebih khusus kepada Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Dan kami yakin bahwa hal ini akan tetap menjadi pegangan kami untuk kelangsungan kehidupan. Dan terlebih khusus kami bersyukur Tuhan sudah memakai hamba Tuhan Bapak Dr. Victor untuk memberikan pembekalan kepada kami. Dan kami yakin Tuhan tetap memberkati dalam pekerjaan dan usahanya, sehingga Bapak Dr. Victor semakin banyak menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu atau bidang usaha yang mensponsori kegiatan ini. Kami yakin usaha mereka Tuhan tetap berkati dan semua boleh berjalan dan tetap menghasilkan yang terbaik, dan pun juga semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kami semua yang hadir Tuhan, kami yakin Tuhan tetap memberkati pengurus dan segenap anggota PWGT Jemaat Biringkanaya, sehingga persekutuan ini tetap menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, kami yakin Tuhan tetap memberkati. Dan kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan pun juga Tuhan berkati, dan semuanya dapat berfungsi dengan baik. Kami akan menerima berkat Tuhan yang telah disiapkan oleh pengurus, baik yang sudah kami nikmati maupun yang masih akan kami nikmati. Kami yakin akan tetap menjadi kekuatan dalam diri kami. Dan juga ya Tuhan, kami yakin Tuhan tetap memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam kekurangan karena berbagai sebab. Tuhan menggunakan orang yang Tuhan perkenan bahkan juga bagi kami sekalian. Sebentar kami akan kembali ke alamat kami. Kami yakin Tuhan Yesus tetap memberkati kami. Dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, kami yakin pun juga Tuhan berkati. Dan buat anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, kami yakin pun juga Tuhan melawat mereka. Dan Tuhan Yesus hadir sebagai dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit.
Demikian juga bagi anak-anakmu yang mengalami duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, Roh Kudus tetap hadir menguatkan dan menghibur mereka. Kami tak berdoa ya Tuhan untuk persekutuan wanita gereja Toraja pada setiap aras kepengurusan, baik itu di jemaat maupun di klasis, di wilayah, dan juga pengurus pusat, sehingga mereka tetap menyatakan peran masing-masing dengan penuh selamat. Pemerintah bangsa dan negara kami yakin Tuhan tetap mengasihi dan memelihara mereka. Demikian juga untuk perdamaian dunia, kami yakin Tuhan tetap hadir kepada bangsa-bangsa yang sedang bertikai, yang sedang bermusuhan, sehingga keamanan dan kenyamanan pada setiap negara dapat terjamin, dan kami hidup dalam kedamaian satu dengan yang lain, terlebih khusus di republik ini ya Tuhan. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, doa yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami, juru syafaat kami, dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Allah beserta Engkau dan kalimat selanjutnya. Beserta Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, demikian ibadah pertemuan bulanan pada saat ini. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang hadir dan membawa pulang apa yang kita sudah lakukan di tempat ini. Walaupun tidak ada khotbah secara khusus dari firman Tuhan, tetapi dengan doa dan lagu yang disampaikan oleh paduan-paduan suara, itulah yang akan menjadi tuntunan bagi kehidupan kita selanjutnya. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Manas Sederan dan STH yang sudah memimpin kita dalam doa dan pujian. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan pribadi, di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir pada saat ini. Kita masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu acara yang keempat, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PWGT Jemaat Biringkanaya. Dengan kasih disilakan. Shalom, salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Kayaknya belum serempak semua. Salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Yang terkasih,
Bapak Pendeta Manase Derada STH, yang terkasih ibu-ibu penasehat yang juga boleh hadir bersama-sama dengan kita, yang terkasih rekan-rekan pengurus, yang terkasih segenap anggota PWGT Jemaat Biringkanaya, dan yang terkasih partner setia kita PWGT, ada PKBGT, ada PPGT, SMGT. Puji Tuhan ya, hari ini walaupun tidak seberapa yang hadir tapi boleh bersinergi bersama-sama di dalam satu momen, dalam satu kegiatan. Inilah yang kita harapkan ke depan. Mungkin PKBG itu juga nanti ada kegiatan boleh menghadirkan juga ibu-ibu untuk berkegiatan bersama-sama. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Tentu kita percaya bahwa tidak secara kebetulan kita hadir di pertemuan bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya edisi Mei. Mungkin ada yang bertanya, Ona, Teopa Khotbah Kela. Kita sepakati bersama-sama di rapat pengurus bahwa kita mencoba untuk membuat kemasan baru dalam pertemuan bulanan. Kita bentuk kegiatan yang namanya pertemuan bulanan, di dalamnya diisi dengan kegiatan seminar. Dan berbicara tentang materi stunting, ini adalah materi secara global. Jadi materi secara keseluruhan yang memang betul-betul sudah saatnya untuk kita ketahui bersama-sama. Melalui momen tadi, tapi mungkin agak singkat ya, teman-teman pengurus bidang 1 dan bidang 2 sesungguhnya sudah berupaya untuk mencari waktu yang tepat, mencari pemateri yang bisa menyediakan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kita. Memang tadi agak singkat waktunya itu, hanya kurang lebih 1 jam ya. Mbak Ibu udah pikir itulah mengikutana, tetapi karena kondisi Pak Dokter tadi ini harus bertugas di klinik sehingga waktunya terbatas. Mudah-mudahan ke depan kalau ada kegiatan lagi seperti ini kita bisa lebih memaksimalkan waktu lagi untuk bisa sharing bersama terkait dengan materi-materi yang ada. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak cari pemateri yang lain yang bisa menyediakan waktunya? Teman-teman di bidang 1 dan bidang 2 pengurus sudah mencari, tetapi tidak semua pemateri bisa hadir di dalam gedung gereja. Nah, kebetulan Dokter Siahan tadi ini boleh sama-sama dengan kita dan bersedia untuk hadir di dalam gedung gereja ini. Ya, karena yang motonina misa kendala, tidak semua orang dokter mau hadir di dalam gedung gereja. Selanjutnya berbicara tentang pelayanan kita ke depan. Sebelumnya mewakili segenap pengurus, saya mengucapkan terima kasih buat pengurus dan teman-teman PWGT di kelompok 2 ya, sudah boleh menjadi nyonya rumah yang baik pada sore hari ini, mempersiapkan segala sesuatunya. Kerjasama yang baik tercipta antara pengurus dan juga teman-teman di kelompok 2 sehingga kegiatan kita pada sore ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih juga untuk pelayanan Bapak Pendeta Manase di Larandan. Terima kasih untuk pelayanan kantoria, pianis, dirigen, operator sound system, tim live streaming, Pak Silas, juga Pak Anton yang terus menerus setia mendampingi pelayanan kita ya, mempersiapkan segala sesuatu. Paduan suara yang boleh memuliakan Tuhan, paduan suara jemaat, paduan suara PWGT kelompok 2 dan paduan suara PWGT kelompok 4 terus menerus memberi diri untuk mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan kita. Terima kasih untuk semua yang boleh dikerjakan. Walaupun Bapak Dokter Victor Siahaan Chandra, spesialis anak, sudah tidak ada bersama-sama dengan kita saat ini, izinkan kami segenap pengurus dan semua kita yang hadir mengucapkan sekali lagi terima kasih ya atas waktu dan kesempatan dokter boleh berbagi ilmu dengan kita. Mudah-mudahan hal ini memotivasi kita untuk terus menerus mencari materi-materi yang bisa memperlengkapi kita secara pribadi, ibu-ibu. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan beberapa kegiatan kita sedikit lagi ya. Kegiatan kita dalam waktu dekat ini yaitu Pasca PWGT Jemaat Biringkanaya. Jikalau Tuhan berkenan kita akan melaksanakannya di Malino, apalagi namanya Tempo Bulu ya. Oh Bulu Tanah, Bulu Tanah. Dan sampai pada saat ini panitia memberi informasi jumlah yang sudah mendaftar kurang lebih 110 orang. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat. Nanti kita mempersiapkan segala sesuatu. Titip pesan dari tim Pasca bahwa mari mempersiapkan perlengkapan yang memang sudah disampaikan dan sudah di-sharing di grup masing-masing supaya kita semua boleh mengikuti kegiatan dengan baik. Terutama perlengkapan pribadi kita, obat-obatan, pakaian, Alkitab jangan lupa, ballpoint dan alat tulis kita. Mudah-mudahan semuanya kita sehat-sehat nanti boleh mengikuti kegiatan ini.
bis yang disiapkan kurang lebih 3 dan ditambah juga ada bantuan dari kelompok 2 juga ada bis AIS dan juga ada 1-2 mobil pribadi yang akan ikut bersama-sama dengan kita. Berharap bahwa waktu yang telah ditetapkan oleh tim bisa kita ikuti bersama-sama supaya kita juga berangkat bersama-sama, tidak ada yang terlambat kecuali yang memang sudah izin karena kondisi kerja nanti menyusul ke atas. Nah, kegiatan kita ini juga tentunya kita harapkan PMG juga dan komisi juga hadir bersama-sama dengan kita dan juga tetap kami PWGT mengharapkan kehadiran perwakilan pengurus PPGT, PKBGT, PPGT dan sekolah minggu yang sebagaimana sudah disurati bahwa perwakilan 1 orang dan komisi OG 3 orang dan termasuk juga terutama dari pengurus Klasis Makassar Timur untuk berkenan hadir bersama-sama dengan kita untuk merayakan Paskah di Melino. Yang berikut untuk kegiatan yang akan kita persiapkan adalah Halun Lansia yang saat ini tahap persiapan. Kita saat ini mari dukung dan doakan ya, memberi support orang tua kita yang diberi kesempatan untuk ikut dalam lomba. Ada 12 orang tua kita. Mari kita terus mendoakan, memberi perhatian juga mendukung dalam bentuk kalau ada yang berkenan, mungkin ada yang mau berbagi berkat bawa makanan, minuman ketika orang tua kita latihan di sini. Mari ibu-ibu kita mengambil bagian dalam pelayanan ini dan doakan supaya orang tua kita semua sehat-sehat, nanti mereka boleh tampil dalam kegiatan di perayaan Halun Lansia pada hari Sabtu tanggal 6 Juni yang akan datang. Yang berikut bulan Juni akan datang, sebenarnya waktu Mei bidang 3 sudah memprogramkan untuk persiapan lomba apotek hidup yang direncanakan oleh sekaitan dengan perayaan Natal di bulan Desember nanti tingkat klasis. Jadi kita berharap di bulan Juni nanti ini kita sudah ada bawa bibit-bibit tanaman hidup, apotek hidup, dan nantinya bisa sudah mulai kita tanam yang betul-betul dari bibit, umbi-umbian nanti kita tanam dan kita akan ikuti perkembangan proses pertumbuhannya sampai pada saat perlombaan dilaksanakan di bulan November atau Desember. Sebenarnya tujuannya ini bukan siapa juaranya, tetapi kita diajak untuk bagaimana ibu-ibu memberi perhatian menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat sebagai apotek hidup di lingkungan terdekat kita. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, selebihnya adalah kegiatan-kegiatan rutin kita. Harapan kita semua bahwa mari ibu-ibu kita terus saling mengingatkan, titip pesan dari pengurus, kalau ada di antara kita, anggota kita baik itu pengurus maupun anggota, mau memberi pendapat, memberi masukan, tidak jemu-jemu kami sampaikan di tempat yang tepat, ya, sampaikan di grup, di kelompok, sampaikan ke pengurus, dan berharap bahwa kita ini ibu-ibu bijaksana di dalam menanggapi segala sesuatunya, karena pelayanan ini kita harapkan bisa berarti untuk semua. Ada evaluasi kami sedikit kemarin terkait dengan beberapa kegiatan, minta tolong kerjasama kita semua baik pengurus maupun anggota, mari kita bersinergi untuk saling melengkapi mipokadai kedeni di wadah yang tepat ya, jangan kita ribut-ribut di luar, tetapi kita belajar untuk bijak menyampaikan isi pikiran kita, pendapat kita di wadah yang tepat melalui pengurus di kelompok, grup, ataupun kepada kami pengurus supaya kita mencari solusi untuk perhatian kita atau pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih untuk semua pelayanan yang boleh dikerjakan. Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati kita semua. Mudah-mudahan pertemuan bulanan kita edisi Juni nantinya kita boleh berjumpa kembali, dan jangan jemu-jemu, ajak-ajak ibu-ibu untuk hadir bersama-sama dengan kita untuk menikmati kegiatan seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT. Damai di hati. Sedikit lagi penyampaian di luar sana sponsor, saya lupa tadi. Terima kasih buat para sponsor 3 tadi, sponsor susu Morinaga, kemudian sponsor dari Lab Paramita, ada pemeriksaan screening tes gula darah di belakang, dan juga ada pembagian minuman Pocari Sweat. Ya, terima kasih untuk ketiga sponsor kita yang boleh hadir bersama-sama dengan kita. Saya kembalikan ke MC. Ya, demikian sambutan-sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua PWGT Jemaat di Biringkanaya supaya diperhatikan, dan terima kasih kepada Ibu, Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan ini.
kita masuk dalam acara selanjutnya yaitu door prize. Disilakan kepada ibu-ibu pengurus door prize maju ke depan supaya lebih cepat lagi karena ada pemeriksaan gula darah ya kalau tidak salah dan lain sebagainya ya. Cek. Cek Anda. Tuh, ibu-ibu, salam. Tolong diperhatikan nomor-nomor undiannya. 189. Langsung kasih. Enggak tahu. 387. 387. Ibu Aris lihat kok. Oh, Shirley. 253. 253. 250. 250. 100. Pas 100. Ada? 181. Tantan. 48. 48. Ibu anu sana. Tante sini satu tangan. 48 lihat nih. 79. 79. Satu, tiga, empat. Oh, Bunda Argo. 115. 1. Bu, lihat kok nak. 164. Oh, di bagian sana. Oma. 127. 127. Macet tak bilang-bilang. Tak Bunda anu 127. Itu ya dia punya. Nanti bilang anu. 4. Astaga. 49. 49. Yang tertutup saya ambil. 2, 3, 2. 2, 3, 2. Bikin kaget-kaget. Bapak cek. 47. 47. Oh, Berti. Lagi 2. Yang kuat kentara. 39. 39. 55. 55. Ada.
terlalu kentara kok. 82. 82. Habis. Ada paling enak saja, kuliah mata saja. Coba ini orang kecil dari sana. itu sayang. Nanya begini enggak? Oh, temanya semua di sini. Kelompok 4 berapa dapat? 3 orang gila. Oh 4. Oh 5 sama Bapak Cek. Makasih. Salam ibu-ibu yang mau periksa darah, silakan di luar kalau ibu-ibu nanti pulang di luar. Terima kasih. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencuri